Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejikan beli obat kok salamnya kurang kompak. Harus kompak. Saya mulai nih. Ya. Salam ya rezeki yang kencang, insyaallah semoga dirahmati diberkahi Allah SWT. Amin. Ya. Kapal selam mampir dermaga, yang jawab salam mugi masuk surga. Amin. Kapal selam milik Petronas, sing jawab salam utangi lunas. Amin. Ini kaya utangmu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau salam saja harus butuh motivasi, bagaimana nanti kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan? Pastilah harus butuh motivasi yang lebih. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, dewan asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik santriwan santriwati yang senantiasa kami cintai dan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini meluangkan waktunya dan menghadiri yaitu acara pada kesempatan pagi kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat berkah kepada panjenengan semua. Amin Allahumma amin. Semoga yang hadir ini senantiasa dikaruniai nikmat sehat iman, sehat yaitu hatinya dan juga sehat jasadnya. Amin. Salam serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan kaum muslimat yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran beliau hingga berkiamat. Semoga kita termasuk hamba Allah, termasuk umat Rasulullah yang nantinya kelak kita akan berjumpa dengannya dan tentunya mendapatkan syafaatnya dan diridhai Allah Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pripun kabar sedaya? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Niku mau dalu adem napa panas sumuk babu? Sedengan. Kita pirang derajat nek Ponorogo iki. Mboten ningali. Sembilan. Lo dalu niku chatting chat sama teman ya beliau. Alhamdulillah chat saat itu di Kairo ya, kemudian ternyata beliau sedang melanjutkan langsung ke Jeddah kalau nggak salah ya. Nah itu ternyata di sana itu 12 derajat Celcius ya. Dingin. Nah di Wonogiri yang saya tempati
waktu tadi malam setengah 2 itu 22 derajat. Atau saya pergi 25 ya. Agak semelenget panas-panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mari kita semuanya tidak terasa kita ini sudah masuk hari yang ketiga, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini kita masuk hari yang ketiga di bulan Sya'ban. Tentunya datangnya bulan Sya'ban itu pertanda tamu akan sampai tujuan. Tamu yang kita nanti-nanti semakin dekat. Ibaratnya misalkan ini 1 jam itu ya sudah nyampe, 1 bulan itu ya udah nyampe Wonogiri lah. Ya ini sudah mau nyampe Ponorogo. Maka mari Bapak Ibu SWT sebagai orang yang beriman, karena ternyata yang dapat mengikuti perlombaan di bulan Ramadan itu tidak semua orang bisa ikut. Tidak semua orang mau ikut berlomba-lomba di bulan Ramadan. Betul? Ternyata ada orang yang dia sampai pada bulan Ramadan tetapi enggan beribadah. Sampai pada bulan Ramadan tapi dia tidak mau ikut berlomba-lomba di dalamnya. Mohon maaf, jikalau di bulan Ramadan saja wajar di sana sini orang-orang itu berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, yang muda yang tua berlomba-lomba. Namun ada orang yang di bulan Ramadan saja ia tidak ikut berlomba-lomba, dia tidak ikut menyemangati dirinya beribadah di bulan Ramadan, bagaimana di bulan lainnya? Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak mengoptimalkan, memaksimalkan ibadahnya, bagaimana di bulan luar Ramadan? Maka kita semuanya mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, ya, dengan bahagia. Karena dengan bahagia, dengan sukacita, ini modal yang pertama. Ini modal, sudah mendapatkan modal yang nantinya kalau orang itu senang, bukankah kita akan melakukan sesuatu itu dengan baik jika didasari dengan sukacita. Saya yakin yang hadir pada kesempatan pagi kali ini wis kulino menghadiri majelis ilmu. Betul Pak? Nek kira-kira ora tau nekani majelis ilmu, kira-kira ngobahne sikil mangkat jerakal teng masjid, ning majelis ngeten iki abot apa enteng? Abot. Niki wong kula ningali Bapak di papak 2 orang semangat sampai majelis ini. Semoga jenengan juga dituntun malaikat masuk surganya Allah. Amin. Masya Allah. Ya. Karena kita saat ini sedang di yaitu taman surga dunia, dan semoga orang yang di dunianya itu selalu yaitu menghadiri taman surga dunia, insya Allah nanti akan dimasukkan ke taman surga yang sesungguhnya. Amin. Bapak Ibu yang Allah, banyak di antara kita ini fokus yaitu untuk meraih sehatnya badan, sehatnya jasad, sehatnya jasmani. Banyak di antara kita ini, rata-rata di antara kita ini fokus piye carane awake sehat, betul? Bahkan sakit sedikit mengeluh, kemudian gimana caranya biar kembali pulih lagi. Tetapi tidak semua orang, bahkan jarang yang ia itu memperhatikan kesehatan kalbunya. Banyak manusia fokus terhadap jasadnya tetapi lupa tentang yaitu kesehatan kalbu atau hatinya. Maka orang yang beriman itu fokus terhadap sehat kalbunya. Kalau hatinya itu sehat, melakukan aktivitas apapun enak. Ya, kalau dulu itu ada peribahasa bahwa mensana in
corpore sano. Apa itu artinya, Pak? Tubuh yang Di dalam tubuh yang sehat kuat, jiwa yang terdapat jiwa yang kuat. Saya mau, kalau itu kan perkataan orang barat ya, saya mau menyampaikan hadis Nabi saja. Saya lebih suka yaitu hadis Nabi yang bunyinya begini: Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad kita ini, saya teringat ngomong-ngomong tentang jasad ya. Ini jangan pernah dengar ya, ada seseorang namanya Muhammad Ali. Pernah dengar Pak Bu? pernah. Gak pernah dengar? Pernah. Gak pernah dengar. Terus ini tadi saya ngomong apa gitu? Pernah. Ya pernah dengar. Baru. Baru aja. Muhammad Ali itu petinju kelas dunia. Dan beliau ternyata masuk Islam. Apa perkataan beliau? Bahwasanya di dalam diri kita ini hanya terdiri dari dua unsur, jasad dan ruh. Jasad ini akan mati. Jasad ini suatu saat akan hilang, ditelan bumi. Tetapi ada satu yang dia tidak akan pernah mati sebenarnya. Apa? Ruh kita. Jadi nanti saat walaupun trompet dibunyikan, itu kan yang mati jasad, tetapi ruh dah. Ruh kita ini nantinya ini banyak berpindah alam. Nah, apa kata beliau? Beliau fokus untuk mempersiapkan bekal yang nantinya ada kehidupan yang panjang tak berujung, ada kehidupan yang abadi, dan di sanalah kehidupan yang hakiki. Tapi kebanyakan kita tertipu oleh kesenangan dunia. Kita hanya fokus gimana caranya hidup enak, tetapi lupa bagaimana cara mati enak. Betul Pak? Betul. Nah, maka Bapak Ibu yang dikasihi Allah, mari kita ini boleh kita fokus bagaimana jasad kita sehat, jasad kita kuat, karena itu tidak salah. Karena Rasulullah pun bersabda, yaitu Allah itu lebih menyukai al-mu'minu qawiyyun ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin kuat, mukmin sehat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Jadi tidak ada salahnya menyehatkan badan, dan itu termasuk bagian dari yaitu sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi jangan lupa ada hal yang pokok yang nantinya ini akan menentukan kehidupan kelak itu di tempat yang baik atau di tempat yang buruk. Karena mala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Mala yanfa', tidak akan bermanfaat mal, harta. Nanti kelak di yaumul kiamah Pak Bu, harta kita sudah tidak akan bermanfaat lagi. Yang dulu di dunia kita cari pagi sampai petang, bahkan malam jadi siang, siang jadi siang lagi, karena dia nonstop kerja ya. Kepala jadi Kaki. jangan dong, Jungkir wae. iya benjut ya, ibaratnya jungkir wale ya. Ngejar dunia itu sampai nggak ingat waktu dan sebagainya, tidak akan bermanfaat. Wala banun ma la yanfa'u malun wala banun. Dan juga anak-anak kita yang dulu kita sayangi sudah tidak lagi akan dapat memberikan manfaat. Di dunia mumpung masih bisa memberikan manfaat, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau sudah di akhirat sudah tidak. Kecuali yang dulunya di dunia menjadikan anaknya itu adalah pahala yang mengalir.
yaitu waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh senantiasa mendoakan orang tua. Tapi kalau sudah di akhirat, sudah tidak ada kepikiran untuk mana anakku, mana yaitu hartaku, kecuali nanti apabila sudah dimasukkan dalam surga, maka teringat mana, ya barulah mencari. Tapi saat hari penghisaban, ya saat kita di padang mahsyar, sudah semua kenikmatan dunia lenyap karena kita hanya fokus bagaimana menyelamatkan diri kita, mempertanggungjawabkan diri kita semua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian man wala banun illa man atallah, kecuali, jadi kalau harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat, siapa lagi? Apa yang bermanfaat? Illa man atallah biqalbin salim, kecuali adalah man, barang siapa atallah yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Maka Bapak Ibu yang Allah SWT, Ramadan kian datang kian dekat, maka sambutlah. Kalau ulama pada saat itu, ya ulama salafus saleh 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah menyambutnya. Jadi kayak burung enak suasana nyambut Ramadan, burung enak ya. Biasanya pertanda menyambut Ramadan kan banner di mana-mana. Kalau bisa diawali itu di masjid saya, tidak dicopot dari tahun dulu sampai sekarang. Pokoknya selamat marhaban di Ramadan aja terus. Deneleng. Ini Ramadan, pokoknya Ramadan ganti, jangan dicopot sampai datangnya Ramadan lagi. Biar semangatnya itu terus, ya, membara dan menyala. Jangan cuma ubur-ubur ikan lele. Oh Bapak, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ilaman Allah biqalbin salim, maka kita fokus yuk menyelamatkan hati kita. Nah, ternyata apa? Ulama pun, ya, beliau berkata, begitu bulan Sya'ban, ya, masuk, ya, bahkan sampai pertengahan, itu afdalul a'mal salamatus shalah, amal atau amal yang utama dalam kita itu mau memasuki Ramadan, amal yang utama saat kita ini menyambut bulan Ramadan, salamatus sadar. Ma huwa salamatus sadar? Yaitu menyelamatkan dada kita, menyelamatkan hati kita dari berbagai penyakit-penyakit hati, membersihkan jiwa kita. Karena mohon maaf, kalau kita masuk bulan Ramadan masih menyisakan noda di dalam hati kita berupa kemaksiatan, berupa dosa, mohon maaf, susah, berat dalam beribadah di bulan Ramadan. Maka termasuk salah satu di antara ingin puasa kita atau Ramadan kita berkualitas, itu apa? Termasuk di antaranya apa? Di antaranya yaitu, ya, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, menjauhi kemaksiatan. Bahkan kemarin saya sampaikan kepada yaitu anggota halakoh kami, jangan sampai kita masuk Ramadan tetapi Ramadan itu jadi sia-sia. Ternyata rusaknya amalan kita atau hilangnya kesempatan Ramadan itu dikarenakan apa? Dikarenakan kita merusak diri kita di bulan Ramadan itu karena ulah kita sendiri. Termasuk diantaranya apa? Sudah datang Ramadan masih aktif, masih on bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka saya kemarin ngomong-ngomong tentang maksiat, saya kemarin itu dapat WA dari teman, itu shock, walaupun itu bukan
teman saya ya. Tetapi tatkala mendapatkan kabar tersebut, kami sebagai termasuk kita, nah ya seperti ini jangan sampai kita lakukan. Ya. Apalagi di bulan Ramadan, datang Ramadan, harus puasa kita atau amalan-amalan kita berkualitas. Dan jangan sampai kita rusak, termasuk merusak amalan di bulan Ramadan itu diantaranya apa? Masih bermaksiat. Memang, mohon maaf, puasa kita masih sah, tetapi apa? Pahalanya yang tidak dapat. Banyak kaum muslimin ya, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga ya. Karena apa? Karena seperti hal-hal tersebut masih bermaksiat, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga ya. Karena apa? Dia hancurkan dengan amal dia sendiri, dia rusak dengan kemaksiatan. Maka di sini mari kita bahas tentang yaitu bagaimana menyehatkan hati. Tentunya di sini banyak penyakit-penyakit hati yang harus kita jauhi, tetapi pada kesempatan pagi kali ini kita fokus bagaimana sih hati kita itu sehat. Karena pada hakikatnya kita semuanya apabila badan kita sakit itu gercep untuk mencari obat. Tetapi jikalau hati kita ini sakit, kok kita ini agak loadingnya lambat, maka kita semuanya mari kita menjadikan hati kita ini yaitu menjadi sehat, agar apa? Agar Ramadan yang kita akan jumpai ini pun akan menjadi baik dan maksimal dan berkualitas. Jangan sampai Ramadan datang pergi dengan sia-sia, kita tidak mendapatkan apa-apa. Memang dalam catatan kita tidak menyaur utang Ramadan. Mungkin kita puasa penuh, tidak satupun yang kita itu mungkin penuh ya, tetapi tidak ada kualitas isi di dalamnya. Kalau saya mengibaratkan demikian, ibaratnya botol itu puasa, botol itu Ramadan kira-kira kalau botol itu Ramadan, kalau botolnya itu botol kayak minuman mineral itu ada isinya, kalau kosongan misalkan, itu laku nggak Pak Bu dijual? Laku nggak? Laku, tapi harus banyak. Tapi kalau dijual satuan laku nggak kira-kira? Wegah, ini ngomah oke. Tetapi kalau dengan isi dengan air, ya seperti air yang bisa diminum, terjual berapa? 3.000. Kalau misalkan airnya diganti, dikasih sirup, berapa Bu? Jangan berani beli. Berapa Pak? 5.000, murah men. Ini resikonya bapak-bapak atau belonco yang ini. Ibu-ibu coba, ibu-ibu ganti sirup pinter regine. Ada yang 17, ada yang 25. Lo ngerti rego Pak? 15, ada 17, ada 25, tergantung kualitas sirupnya, betul? Betul. Coba, nah itu kalau botol yang tadi nggak laku diisi air bisa diminum jadi 3.000, dia ikut laku maksudnya. Terus kemudian diisi sirup laku menjadi 15.000 minimal. Coba sekarang diganti madu berapa Pak? 300.000. 300, larang menu madu apa kuwi? Asli loh Pak. Jenengan suka di madu toh Bu? Enggak. Oh enggak. Minum madu. Oh minum madu Pak, minum madu, jangan salah dengar loh Pak. Tadi sempat kaget itu bapak-bapak. Nah, botol tadi diisi madu, harganya menjadi tinggi. Sama halnya tadi Ramadan. Kalau kita ini sudah masuk, badan ini botol ibarat tadi Ramadan, kita kok cuman poso tok, ya bar poso bar sahur, habis sahur burung karuan sholat turu meneh.
turu tidur lagi, tak bangun jam setengah 6 sholat, berarti dia benar-benar subuh awan-awan. Habis itu tidur Pak sampai duhur, habis duhuran, ngono kira-kira duhurane ngepas tepat waktu kok mundur Pak. Mundur. Wong nek sing model ngono kuwi ora bakal tepat waktu. Ya paling ora ya jam 2 tangi salat. Bar salat ngegim. Bar ngegim ya salat asar, bar salat asar sahur. Opo ternyata apa? Habis sholat asar ngabuburit. Coba saya mau tanya, di mana letak dapat pahala yang melimpah yang banyak? Di mana Pak Bu? Terus alasan ini, an-naumu ibadah. Tidur itu adalah ibadah. Iya ibadah. Ning kira-kira padha karo sing turu mau esuk pol awan, turu sing siji maca Quran esuk pol awan. Oke di pahalane. Lah kok meneng iki Pak? Yang baca Quran. Yang baca Quran. Berarti kan di sini kualitasnya itu tergantung kita mau mengisi apa botol tadi itu. Semakin baik, semakin bagus kita isi botol ini, maka semakin akan baik derajat kita. Loh, botol tadi diangkat derajatnya ya karena apa? Yang diisi madu. Kualitas. Coba kalau diisi banyu peceran, kira-kira apa? Buah. Ya, sama dengan diri kita. Ayo botol-botol ini, raga-raga ini, tubuh ini, ayo. Jangan sampai kayak tahun-tahun kemarin Ramadan teko yo wis teko karep murah teko yo. Maka ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Maka bagaimana kita mengupayakan? Karena sehatnya jasad ini mempengaruhi, sehatnya hati ini mempengaruhi ibadah kita di bulan Ramadan. Maka yang pertama agar hati kita ini sehat apa? Yaitu sebagaimana jasad biar sehat itu dikasih nutrisi, dikasih makanan bergizi. Makan siang gratis. Ning iki enek lagi viral ini leres boten Pak. Arep dikai entong, arep dikai apa itu ulet. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kalau badan itu saja biar sehat dikasih nutrisi, dikasih gizi, ya. Hati ternyata pun juga sama. Apa? Yaitu harus dikasih makanan atau asupan atau nutrisi yang bergizi biar hatinya sehat. Nah kalau misalkan jasad itu kasih nutrisi yang baik, yang bergizi, jelas ya makan pakai ikan. Kalau ini wit cilik iku mangane iwak terus lho lupa. Iwak tempe, iwak tahu, iwak terong. Iya. Lho, biyen kan ngaranine kabeh iwak. Iwake apa? Mesti ngoten to. Jawa Tengah niki. Oh, Jawa Tengah. Iki mboten. Oh, kok apik men. Iya. Iwak ayam. Emang enak iwak ayam Mas? Iya. Nah, kalau badan itu butuh nutrisi yaitu berupa makanan yang menyehatkan, ternyata hati pun juga sama butuh nutrisi. Apa nutrisinya? Yaitu tolabul ilmi atau menuntut ilmu. Berarti panjenengan hari ini yaitu memenuhi kebutuhan hati dengan nutrisi yang baik, dengan asupan yang baik, yaitu tolabul ilmi, yaitu menuntut ilmu.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Jadi ilmu ini adalah pembuka, bahkan orang itu pengen sukses, maka harus, kalau pengen sukses dunianya, maka harus dibekali dengan ilmu. Kalau pengen sukses akhiratnya, harus dibekali dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses keduanya, dunia dan akhiratnya, maka harus dibekali dengan ilmu, Pak. Maka Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, ya ini termasuk luar biasa. Ini roto imbang, Pak. Biasanya pengajian ibu, Pak. Neng di jagat raya kula muter-muter itu mayoritas itu kaum hawa, mak-mak. Tapi ini luar biasa, hampir imbang. Neng tetap kalah, Pak. Iya ini kaum madam. Tapi memang akhir zaman itu wong lanang karo wedok itu oke wong wedok. Iya, banyak yang perempuan. Jadi kalau ini hadir banyak ya alhamdulillah, ya lumrah ya Pak. Jadi ya, tapi alhamdulillah yang putra luar biasa. Nah, maka apa termasuk zikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi harinya, itu yang diminta pertama apa? Ilmu, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an. Yang pertama diminta apa? Ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat ini akan meraih kebahagiaan dunia dan juga akan meraih keselamatan akhirat dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua yang diminta Rasulullah, warizqan thayyiban, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib. Ternyata apa? Dua hal ini mengandung unsur memohon kepada Allah disehatkan dua hal, sehat hati dan sehat jasad. Berarti Rasulullah dalam doa memprioritaskan sehat hatinya. Ilman nafi'an ini adalah asupan nutrisi hati biar sehat hatinya. Kemudian warizqan thayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang halal, ini adalah asupan nutrisi bagi jasad. Maka Bapak Ibu Rasulullah, tiada hari tanpa menuntut ilmu. Setiap hari usahakan. Apakah harus menghadiri pengajian? Saat ini tidak, tetapi hadir jauh lebih baik. Apabila ada majelis ilmu, menghadiri itu jauh lebih afdal. Ya. Tetapi sekarang apabila tidak ada, ya, misalkan hari ini ada di sini, alhamdulillah. Terus kemudian besok di mana nggak ada, kemudian kita bisa belajar lewat YouTube, boleh. Tapi cari yang baik. Kemudian Bapak Ibu yang Rasulullah, yang ketiga yang Rasulullah minta, ini setiap pagi beliau gemakan, beliau setiap pagi beliau lantunkan, setiap pagi beliau langitkan doa tersebut sebagai zikir pagi. Wa amalan mutaqabbala. Rasulullah saja mengajarkan kepada kita, karena amalan kita ini belum tentu diterima, maka meminta kepada Allah biar Allah terima amal ibadah kita. Maka ikuti saya hari ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima.
Semoga yang hadir ini amalnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ananda santriwan santriwati ini menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, kunci kesehatan hati diawali dari ilmu yang bermanfaat. Ya, tentunya kita dasari dengan iman, kemudian ilmu serta amal. Yang kedua, sehatnya hati, agar hati kita ini sehat sebagaimana jasad kita. Jasad kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, agar sehat itu dilatih, yaitu melatih organ-organ tubuh kita ini dengan olahraga, menggerakkan badan kita ini adalah salah satu membuat badan kita sehat, termasuk berjalan kaki menuju majelis ilmu, berjalan kaki menuju masjid, ataupun berjalan kaki menuju tempat-tempat yang baik. Ini mengolahragakan badan kita sehingga badan kita sehat. Karena Rasulullah pernah masuk, yaitu tips menjaga kesehatan, ternyata banyak jalan. Kalau kita kan bukan banyak jalan, banyak jalan-jalan, dan jalan-jalannya pakai mobil, suruh jalan ogah. Nah, ternyata apa? Kalau badan saja, sebenarnya konsep menyehatkan badan dan hati hampir sama, hanya saja nanti ya amaliyahnya yang berbeda. Kalau badan itu dengan mengolahragakan badan, kalau hati melatih jiwa kita, melatih hati kita dalam senantiasa ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang Rasulullah perintahkan, yang selalu contohkan, yang selalu beliau berpesan kepada kita, diwanti-wanti, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun berada. Ini adalah salah satu bentuk, yaitu melatih jiwa kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi melatih jiwa kita untuk santun, melatih hati kita sabar, melatih hati kita ikhlas, melatih hati kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh latihan, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalkan jenengan itu ada masalah di rumah, kan senengannya marah-marah, betul? Kalau marah itu ya biasanya yang mengungkapkan kemarahan pertama apa? Lisan. Ya. Maka di sini berlatih, melatih, coba ayo kita latih. Sehatnya hati itu apa? Yaitu melatih kesabaran. Nah, itu luar biasa, astagfirullahaladzim. Dengan beristighfar itu mampu menurunkan amarah. Ya. Kalau orang marah itu istighfar terlebih dahulu. Habis itu wudu. Kalau marah dalam keadaan berdiri, duduk masih kelojotan, ya berbaring masih marah, getem, segera ambil air wudu. Kenapa? Karena setan karena marah itu bersumber dari setan. Setan diciptakan dari hati. Tapi jangan sekali-kali bojone lanang nesu-nesu jupuk ember. Siram yuk. Kira-kira mari marahe apa tambah? Tambah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita jaga hati kita ini, ya kita latih untuk senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Subuh-subuh Pak ngapunten, mlaku ning masjid iki kira-kira abot apa enteng Pak? Abot. Monggo nek abot iki hadiahe surga Pak. Nek enteng kipas angin Pak hadiahe. Gandeng abot Allah kasih surga buat panjenengan. Tapi kok jenengan itu enggak dilatih,
Melatihnya gimana? Yo meksa awake dhewe, dipaksa. Berbuat baik itu harus dipaksa. Nah ini anak-anak ini kan dipaksa belajar. Nek nuruti keinginan itu ngegame iki koyoke. Ya ora le. Misalnya liburan kan kayak era lepas saka HP. Ya Mas ya. Oh, jujur awakmu. Apik. Ubur-ubur ikan lele, jujur le. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita latih jiwa kita sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam menjalani musibah. Karena hidup ini tidak akan mungkin terlepas dari ujian, karena hidup saja ini ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu akan mati. Wa nabluukum, ini saya mohon maaf dibantu ada yang hafal nggak Al-Anbiya ini, kalau enggak wa nabluukum bil khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi atau wal khairi. Coba nanti dilihat, ada yang bawa Al-Quran ketukar. Kami menguji ya dengan kebaikan dan keburukan. Ya, jadi dengan keburukan dan kebaikan. Jadi apik kiyo ujian, elek kiyo ujian. Jangan menganggap kalau kita jatuh, kita mungkin uangnya hilang, kita anggap itu baru ujian, itu baru musibah. Sehat pun ujian Pak Bu. Jenengan entuk duit okeh pun ujian. Orang di duit apa meneh? Ya. Wong duit okeh mawon ujian. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah, melatih jiwa kita sabar, melatih jiwa kita ikhlas. Kayak gini loh Bu, kita ini harus senantiasa mengolah hati kita ini agar tulus dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan apapun harus tulus, ikhlas, niat karena Allah Ta'ala. Karena ternyata apa? Ternyata yang membuat ibadah Ramadan kita berkualitas termasuk diantaranya apa? Yang pertama itu adalah niatnya ikhlas tulus karena Allah, bukan karena mohon maaf asik Ramadan datang awakku iso langsing Karo diet. Diet awakku engko sehat. Padahal tanpa meniatkan langsing wis langsung langsing. Ya. Tanpa meniatkan sehat dengan sendirinya Pak. Di rumah sakit kami ini banyak sekali pasien, tapi nanti begitu masuk Ramadan pertengahan, sebenarnya saat puasa itu kan semua baik Pak Bu, emosi berkurang banyak sehingga menyehatkan badan. Kenapa orang puasa itu sehat? Emosinya turun, gulanya turun, orang B, kesehatannya meningkat. Ya. Ternyata apa? Karena di bulan Ramadan, nah emosi terkurangi, bahkan awan-awan menurun. Ya, ada orang yang ngajak bertengkar, apa katanya? Sorry ya, saya sedang puasa. Kok ayo bareng maghrib. Ojo ya. Jangan. Begitu siang ada yang ngajak bertengkar, istrinya marah-marah, udah loh Bu, ini puasa. Oh iya, astagfirullahaladzim. Udah, itu kan otomatis yang tadinya mungkin darah tinggi jadi darah loh. Jangan normal lah. Nah itu tinggi ya, darah tinggi malah jadi darah rendah. Oh darah rendah itu masalah kok, darah tinggi apa mana? Darah tinggi jadi normal, darah rendah. Nah, emosi rendah,
ya. Kemudian konsumsi yang awalnya buruk-buruk dikonsumsi, awalnya mungkin siang rokok jadi enggak, kan menjadi sehat badannya, lambat laun sehat. Di pertengahan biasanya baru terasa Pak, apalagi di akhir Ramadan. Rumah sakit rumah sakit sepi Bu. Nek poso lemes ya wajar, orang mangan kok. Kecuali ibu-ibu mangan masak awan, nyicipi sak sendok Pak, sak sendok lepas kurang. Bapaknya curiga sore-sore Bu, lah kok segeremen jebule iki mau pas masak yang nyicipi oke. Iya. Ternyata apa, di akhir Ramadan itu rumah sakit itu sepi. Sepi. Ini menunjukkan sungguh tasihu benar. Tanpa meniatkan kita sehat, kita akan sehat dengan sendirinya. Karena pola makan di bulan Ramadan pun menjadi baik. Sebenarnya pola makan yang baik itu yang dicontohkan di bulan Ramadan. Ya sahur sama berbuka. Ya makan itu berarti berapa kali itu Bu? 2 kali. Tapi dia ada yang teko tengah bengi kelorang-kelorang tangi ya. Tapi dia itu kalau yang istiqomah subuh itu sahur sama buka, dan bukanya pun tidak macam-macam, tidak neko-neko, pasti lebih sehat. Nah, berarti sebenarnya makan yang baik itu ya 2 kali. Kalau misalkan 2 kali nggak kuat, ya bertelur. Telur kuat, ya pengpat. Pengpat kuat. Nah ini nggak ada beras nih. Bapak ini yang dikasih. Jadi di bulan Ramadan ini semua terkonsep baik sehingga menjadi sehat. Tanpa diniatkan sehat, asal pola makannya baik. Mohon maaf, misalkan jenengan itu sore berbuka puasa, yang baik itu gimana? Dahulukan kurma. Nek kurma yang utama rutok, kurma basah. Kalau tidak ada baru kurma kering. Nek wong Ponorogo diakali, dibikinnya rutok ora enak. Akhirnya kurma kering disiram banyu. Jadinya rutok. Kurma basah. Bukan itu, ada kurma rutok itu beda sendiri. Harganya memang agak mahal Pak dari kurma kering. Kalau kurma kering 35.000 aja udah dapat. Kalau rutok ini 2 kali lipat lebih, 85-an. Ya, tergantung saya ngadol 100 yuk 100. Nah, kemudian habis itu sholat. Jadi jangan dikagetkan langsung Pak. Biasa kan ngoten. Kalau pengen sehat ngoten. Jangan langsung kullu syai'in qalu ila waqtu wa kayu. Kabeh qalu kecuali waktu karo kayu. Maklum kabeh. Wah, Isa taraweh pas sing ngimami kok ya delalah rada suwe. Dememeng Pak. Wong wetenge wis kebak sembarang. Rukuk sujud ngono. Ya, tidak enak Pak. Sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya anak Adam, ya, pakailah pakaianmu yang indah-indah jika menuju masjid. Jadi ibu-ibu nek iso ki rada cerewete ya ora babagan urusan dunya lho. Bojone mangkat nang masjid dilihat disimak, lambine kaos enek, burine gambar, lanjutkan. Yo jenengan ingatkan. Itu membuat kasihan jamaah belakangnya nggih Pak nggih. Apa meneh nate kula Pak. Itu sholat tapi untungnya belum mulai. Kalau di tempat kami sholat kok ada yang kita kan menunggu ya biasanya. Ada itu Pak. Sholat kaos enggak, apa kaos enggak?
Nek sujud kira-kira napa nek sing ketok? Bokong. Oh nggih. Maka apa? Wajib bagi kita kemudian meminta, Mas, ngapunten, pakai sarung ini di belakang sudah disediakan. Terus kemudian ada itu Pak, nganggo kaos gambare wong wedok, langsung ya. Tidak kita marahi, jangan memarahi. Dakwah itu jangan marah-marah. Piye to Mas, ning masjid kok aja nganggo kaos gambare wong wedok udo. Ya ora ning masjid meneh. Lah kok ora masjid, wong masjid langsung ngeliok. Santun, Mas, ngapunten nggih. Ini ada baju. Nah, biar tertutup ada gambarnya itu. Oh kan enak. Akhirnya dia pakai. Enak. Iki takmir arep turu yo ora oleh turu masjid. Ngarep napa niku lungguh yo ora oleh tutup dikunci. Ya ini kapunten. Masjid itu adalah tempat untuk siapapun ya yang ingin beribadah, ingin istirahat, monggo. Itu. Jadi wakulu wasrobu, masuk masjid pakai pakaian yang indah. Ngapunten Bu Pak, lamun jagong ki pakaiane wapi terus mboten Bu. Jagong pakaiane wapi kanggo sapa? Menungso. Lah iki arep ning masjid ya kudune pakaian terindah sing apik. Kalau saya biasanya pakai pakaian kebesaran. Lah iki gede-gede kabeh. Ya jubah pakaian kebesaran. Ya. Jadi memakai pakaian yang indah. Wa kulu wasrobu mangano wasrobu ngombeyo wala tusrifu ning aja berlebihan. Nek buka ki sak cukupe Pak Bu. Aja mumpung nak pungno mumpung enak mumpung ana kulu saen kalu ila watu wakai. Wah kalu ya kecuali mejane ra kalu. Ampun. Nah, jadi termasuk ibadah puasa kita nanti berkualitas itu apa? Yaitu dengan ikhlas, tulus, yaitu apa? Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apalagi agar puasa kita berkualitas lebih baik dari tahun yang kemarin, yaitu apa? Meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jelas. Yang selanjutnya apa biar berkualitas? Meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya. Jadi pahala puasa. Jadi kan ada kalau misalkan kita ini tadi bisa menjaga niat ikhlas dan menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa ini tidak cukup. Tetapi juga harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Termasuk diantaranya apa? Marah, ngapusi, terus berbohong, terus berdusta, pinak dulur Pak. Ya, terus kemudian berkata kotor dan sebagainya. Ini dapat menghilangkan pahala puasa. Memang benar Pak, hitungan kita sudah ya, hitungan puasa diakui puasa kita sah, tetapi di hadapan Allah zong ibarat tadi botolnya kosong. Maka mari kita isi dengan kegiatan yang baik, termasuk meningkatkan puasa kita, amalan kita di bulan Ramadan biar berkualitas. Bagaimana? Menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini nanti kan libur ya teman-teman ya, anak-anak misalkan puasa tapi nggak jadi libur sebulan penuh loh ya. Misalkan liburan di rumah harus diisi dengan hal yang bermanfaat. Kalau tidak, berarti tadi banyak orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Dia tidak isi dengan manfaat. Maka kalau ingin puasanya atau ibadah di bulan Ramadan berkualitas,
tolong diisi dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin adik-adik sudah hafal ya, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, maka sempurna seseorang itu, iman seseorang itu apabila dia itu apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah Pak Bu, saya waktu pas mondok dulu itu teman-teman itu ya pinter nge-game ya, tapi saya hanya nonton, tapi nggak ada gairah untuk belajar biar bisa nge-game. Alhamdulillah enggak ya, jadi sampai sekarang itu HP ya enggak ada isinya, game enggak ada. Alhamdulillah anak-anak juga jadinya terbiasa enggak main game gitu. Jadi tergantung kita. Bapak Ibu juga semua Pak. Terus bagaimana lagi biar puasa kita atau amalan kita di bulan Ramadan berkualitas, mempuasakan seluruh organ-organ tubuh kita. Jadi tidak hanya mempuasakan bibir dan perut, tidak hanya itu, tetapi apa? Seluruh organ tubuh. Mata puasa dari melihat yang diharamkan, telinga yaitu hanya mendengar yang baik-baik saja, menghindari yaitu mendengar hal-hal yang tidak baik. Lisan pun demikian. Ibu bapak, bagaimana agar lisan ini tidak terjerumus pada sesuatu yang buruk? Hanya dua solusinya. Yang pertama yaitu apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dua caranya Pak biar selamat lisan kita. Apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Orang iso ngomong apik menang. Nah ini sing angel Pak Bu, menang. Pemenang wong wedok kan sehari kebutuhannya itu kan mengeluarkan kata 20.000. Makanya mending dengan curahkan ke bapak. Cuman gantian bapak ki ora sabar ngrungokne omongane bojo. Ditinggal turu. Padahal kebutuhan ibu-ibu ini marahnya itu karena menghabiskan kosakata sebenarnya. Ngomelnya itu menghabiskan kata 20.000. Nek bapak kan gur 7.000 Pak. Jadi makanya ibu-ibu apun heran nek jenengan WA panjang ini jawabannya apa Bu? Yo. Ya teko iku ya Pak, Bu. Teko. Iya. Ya karena memang begitu. Jangan protes. Karena memang laki-laki diciptakan begitu. Karena laki-laki itu berjalan di atas akalnya, kalau wanita itu di atas perasaannya. Jadi kalau ibu-ibu ada sesuatu dibicarakan Pak Bu, karena laki-laki itu tidak semua tahu tentang isi hati. Ibu-ibu semuanya harus mengerti tentang jenengan. Tidak bisa karena bapak ini berpikir dengan akal, berjalan di atas akalnya. Jadi kalau misalkan apa-apa itu harus Pak ini itu memang harus dibenahke. Lanang kok. Ya emang begitu lah gimana? Gitu Pak. Tuh gitu Bu. Nah ibu-ibu berdasarkan yaitu perasaannya. Nah, mari Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala. Jadi puasakan seluruh organ tubuh kita, termasuk hati, termasuk kemaluan, termasuk kaki dan sebagainya. Karena apa? Biar puasa kita berkualitas. Dan tadi kita rusak poso, yo maksiat. Lah piye arep entuk pahala? Poso. Ya. Selanjutnya ya gimana? Biar puasa kita, amalan kita di bulan Ramadan berkualitas, melaksanakan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Ya. Kembali kepada sehatnya hati yang ketiga, yaitu adalah sebagaimana jasad juga sakit, hati itu juga terkadang sakit. Nah, sakitnya hati itu karena maksiat. Maka
obatnya, penawarnya cukup kembali kepada Allah. Taubat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surah An-Nur. Tobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Maka sebagaimana jasad itu juga sakit, hati juga terkadang sakit. Sakitnya hati itu adalah karena berbagai macam maksiat yang kita lakukan. Maka obatnya adalah beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau berkata, termasuk sumber kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah memperbanyak istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah beberapa hal. Kemudian yang ketiga, biar sehat apa? Tentunya adalah menghindari, yaitu hal-hal yang dapat merusak hati kita. Sebagaimana jasad, kita menghindari hal-hal yang merusak tubuh kita menjadi sakit. Di antara, mohon maaf ya, anak-anakku, adik-adikku, biasanya itu sekarang yang banyak sakit itu karena pola makan. Kemarin ada itu masuk rumah sakit gara-gara itu tiap hari makan sebelah, akhirnya petengnya di sebelah ini. Ya. Karena apa? Ya makanannya nggak sehat gitu loh. Maka hati itu kalau pengen sehat, hindari hal-hal yang subhat, yang meragukan, hindari hal-hal yang merusak hati kita, hindari Pak Bu. Ya, maka hati kita akan sehat. Jikalau hati kita sehat, insya Allah ibadah kita di bulan Ramadan akan kuat. Ngoten nggih, Bapak Ibu SWT. Ya, demikian pada kesempatan pagi kali ini. Ada satu pantun, kalau masih ingat, beli beras, beli ketan. Ya, ibu-ibu yang muni ngono barang. Diulang. Ya, tidak ada berita ulang, Bu. Beli beras, beli ketan. Mantap. Dimasak di kos-kosan. Bekerja keras itu untuk masa depan. Semoga yang di sini mendapat kesuksesan. Amin. Demikian ya Bapak Ibu SWT, semoga sukses bertemu dengan bulan Ramadan. Ikuti saya. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma barik lana. Iki terus sing fima razaqtana apa yang mana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga kita semua yang hadir di sini diselamatkan oleh Allah Ta'ala, disampaikan oleh Allah Ta'ala, berjumpa dengan bulan Ramadan, diselamatkan Ramadan untuk kita, dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan disampaikan agar diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, mari kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.
فيا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي إندونيسيا وفي كل مكان وفي أي زمان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ya Allah, sampaikanlah kami, selamatkanlah kami yang hadir ini agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang dan kami dapat memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Selamatkanlah Ramadan untuk kami ya Allah, ya Allah, dan terimalah amal ibadah kami selama bulan Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan ini, di bulan Sya'ban ya Allah, agar kami dapat menyirami amalan-amalan kami dan memanen nanti di bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ya agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi ibadatina, Allahumma barik lana fi a'malina, Allahumma barik lana fi a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakratil maut wan najata min nar wal afwa indal hisab. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu nika kita bisa dipermuliakan dening Allah Subhanahu wa taala sampun purna nggih paripurna sampun paripurna acara enjang menika mugi Allah tansah mari dumateng kita sami rahmat taufik hidayahipun dumateng kita sami lan Allah nampi sedaya amal kita sami. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.